Kisah pemuda kaya yang menikahi gadis desa. Episode 85-86. Maheza melihat keluarga kakeknya dengan ekspresi penuh arti. Setelah itu dia menarik nafas dan lewat di depan mereka. Tapi tidak ada satupun yang memperhatikannya dan itu membuat Eza merasakan kesedihan yang mendalam. Dia rindu nenek dan kakeknya tapi dia tidak bisa memeluknya. Setelah keluar, Mahesa duduk di kursi tepat di bawah pohon besar dekat taman. Dia bersandar di batang kayu dan menatap rembulan penuh di langit malam nan gelap. Sudah berapa lama aku di sini? Namun tujuan kedatanganku ke negara ini belum juga bisa terpenuhi. Dan aku juga belum bisa memeluk nenek dan kakek. Sekarang aku sudah bertemu muka tapi mereka mengabaikanku, batin Mahesa di tengah lamunannya itu. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Dengan segera Eza mengangkatnya karena itu dari ibunya. Malam Mom, terdengar suara Mahesa dari seberang telepon. Malam putra kecilku tersayang. Bagaimana kabarmu? Suara wanita ini membuat hati Mahesa yang kecut langsung manis. Aku baik kok Mom. Bagaimana keluarga di sana? Apakah Dad ada di dekatmu? Tiba-tiba dari seberang telepon terdengar percakapan ringan kedua orang tuanya. Tak lama kemudian terdengar suara berat dan serak. Kami semua baik di sini. Oh ya, Dad berharap kamu pulang malam Natal nanti. Dad akan menyiapkan hadiah terbaik buatmu. Syukurlah. Oh iya, jangan biarkan kakak dan Shenina mengacak-acak kamarku. Kalau tidak aku akan segera pulang dan memukulnya. Satu lagi Mom suruh kakak segera cari pasangan. Biar dia tidak kesepian di rumahnya yang besar. Karena aku ingin cepat punya keponakan hahaha. Kakak aku setuju padamu. Terdengar suara Shenina yang benar-benar sepaham kali ini dengan Eza. Dari seberang telepon suara David muncul. Sepertinya ibunya menyalakan speaker. Jangan khawatir. Aku akan menghancurkan kamarmu dan mematahkan kakimu saat kamu pulang nanti. Atau aku akan meminta Alvin untuk melakukannya. Mom coba lihat. Kakak mengancam putra kecilmu yang tampan ini. Kenapa dia sekasar itu padaku? Apakah dia benar-benar kakakku? Kenapa aku merasa kalau Alvin adalah kakak kandungku? Meskipun dia dingin dan kejam tapi tidak pernah menyakitiku. Apa sih kalian berdua ini? Ya, tentulah kalian saudara kandung yang lahir dari rahim Mom. Maisan, lelucon kalian membuat Dad merasa rindu. Sekarang katakan pada Dad kapan kamu mau pulang. Aku sudah betah di sini Dad. Dan untuk malam Natal aku akan usahakan pulang. Dad aku akan tutup dulu. Kalian berdua sepasang teddy bearku yang paling aku sayang. Jadi jaga kesehatan kalian. Dadah Mom. Dad love you. Umuah. Kau putra kecilku yang nakal, tidak bisakah kita ngobrol lama? Kami benar-benar merindukanmu. Tapi ya sudahlah, baik-baik di sana, jangan repotkan paman dan bibimu. Jaga mereka. Kami akan tutup. Love you to my son Umuah. Setelah menutup telepon, Mahesa yang tadinya sedikit tegang berubah hangat dan bahagia karena telah mendengar suara kakak dan sepasang teddy bear kesayangannya. Begitulah kehangatan keluarga Mahesa. Tidak seperti keluarga Alvin yang senyap dan selalu tegang. Eza memejamkan matanya dan membiarkan udara malam yang dingin membelai wajah tampannya yang tampak pucat dan letih. Bolehkah aku duduk? Seseorang tiba-tiba datang menghampiri Mahesa. Mendengar suara itu, Mahesa membuka mata dan meliriknya. Seketika itu dia kaget dan merasa canggung. Nenek. Ketika menyadari itu memang neneknya, Eza langsung bereaksi. Nenek silahkan duduk. Eza bergeser untuk memberikan tempat. Nenek itu menatap Eza dengan mata berkaca-kaca seraya membelai kepala Eza. Cucuku. Apakah ini wajah aslimu? Kau benar-benar cetakan kedua dari kakekmu waktu dia muda dulu hehe. Ada buliran air mata yang jatuh di pipi neneknya. Sudah lebih dari 30 tahun ibumu pergi. Dan aku hanya bisa memeluk fotonya. Ketika aku dengar kabar tentangmu dan kakakmu, aku sangat penasaran. Nenek benar-benar rindu ibumu karena ibumu adalah belahan jiwa nenek. Dia anak perempuan kami satu-satunya dan paling berharga. Tapi, Mahesa tampak berkaca-kaca namun tetap diam, tak tahu mau berkata apa. Yang dia tahu kalau dia sangat bahagia. Tujuannya ke sini selain menjalankan amanat kakek Bruno. Dia juga datang untuk nenek dan kakeknya. Setelah itu dia menyeka air mata neneknya.
Karena keegoisan kakekmu, nenek kehilangan putri kecil berharga milikku. Dia pergi dan tak pernah kembali. Untung pamanmu Zapran selalu mengabari nenek tentangnya dan memberikan foto kalian berdua setiap kalian tumbuh. Lanjut neneknya sambil memeluk erat Mahesa. Dia berkata dengan tulus. Dia memang sangat merindukan cucunya dari putri kecil berharganya. Oh cucuku, terima kasih sudah datang. Nenek sangat merindukanmu lama. Sekarang Allah akhirnya mengabulkan doaku di sisa masa tuaku, dia kembalikan kamu ke sini. Untuk pertama kalinya di usianya yang sudah 26 tahun dia meneteskan air mata. Dia benar-benar ingin menyatukan kembali ibu dengan keluarga besarnya. Oh ya, bagaimana kabar ibumu? Nenek tua itu menatap Eza penuh arti. Sambil mengendus Eza menjawab, ibu baik. Dan mungkin sekarang dia lagi bercanda dengan teddy bear besar hehe. Teddy bear besar. Nenek tua itu bingung. Maksudku Dan. Jadi teddy bear itu panggilan kesayangan Mom Kedat, begitupun sebaliknya. Jelas Eza dengan riang. Dari cerita Mahesa nenek tua itu merasa lega, setidaknya putrinya sehat dan bahagia. Nenek. Seorang perempuan cantik muncul dan mendekat ke arah mereka. Kenapa nenek di luar? Di sini itu dingin. Ayo kita pulang, kakek sudah menunggu. Lanjut gadis itu. Nenek tua itu pun mendongak ke arah cucunya. Nenek baik-baik saja. Oh iya, sini nenek kenalin. Nenek tua itu menarik tangan cucu perempuannya dan memperkenalkannya dengan cucu laki-lakinya. Ini Mahesa. Dia anak bibimu yang di London. Mahesa tersenyum dan menjulurkan tangannya. Namaku Mahesa Chaitan. Tapi kamu bisa memanggilku Eza. Mata gadis itu tak berkedip sedikit pun melihat Mahesa. Meski tempat itu tidak terlalu terang, tapi dia masih bisa melihat raut wajah tampan dan berseri Mahesa. Ya Tuhan, lelaki ini terlalu tampan. Dan lebih tampan aslinya daripada di foto dan di televisi. Ini kejutan kalau ternyata dia adalah adik sepupuku. Kalau teman-temanku tahu pasti mereka histeris. Batin gadis itu sebelum menyebut namanya, Vera. Nenek tua itu merasa bingung melihat Salsa melamun. Dia pun mencoba menyadarkan cucunya dengan memanggil namanya. Ah iya, gadis itu pun menjulurkan tangannya kemudian menjabat tangan Mahesa. Aku Vera Meizera Mahendra. Panggil saja Vera. Setelah memperkenalkan dirinya pada Mahesa, ada senyum manis terlukis indah di sudut bibir Vera yang tipis. Terlihat dari jauh kakek serta bibinya keluar dari rumah. Dengan cepat neneknya dan Vera pergi menemui mereka. Namun sebelum itu Vera berbalik lagi melihat Mahesa. Za, apa kita bisa bertemu lagi? Tanya Vera. Mahesa mengangguk sambil tersenyum lembut ke arah Vera. Tentu. Setelah itu Vera tersenyum dan berlari menyusul neneknya. Tidak lama kemudian keluarga besar Mahendra pergi meninggalkan King House. Tepat saat itu terlihat Alvin dan Anna keluar. Mahesa pun segera menghampiri mereka. Apakah kita akan pulang? Mahesa bertanya pada Alvin. Alvin mengangguk sedang Anna hanya terdiam dalam pelukan Alvin. Eza pun mengangguk dan mengambil mobil di tempat parkir. Tidak lama setelah itu mereka pun langsung pulang. Beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah. Alvin pun langsung membawa Anna ke kamar mereka. Di dalam kamar, Alvin membantu Anna yang masih shock dan lemah untuk berbaring di kamar tidur. Tepat saat Alvin hendak pergi, Anna menarik bajunya seraya berkata dengan suara lemah, "Jangan pergi." Mendengar suara lemah istrinya, Alvin menoleh dan memegang tangan Anna yang menariknya seraya berkata, "Sebentar saja ya." Anna pun melepas baju Alvin. Segera setelah itu Alvin bergegas keluar dari kamar. Beberapa menit kemudian dia kembali ke kamar membawa sepiring makanan dan air. Setelah itu dia membantu Anna untuk bangun. "Sayang, kamu makan dulu ya." "Aku tidak lapar," sahut Anna seraya mendorong kembali piring itu. "Sedikit saja," ucap Alvin seraya memohon. Melihat bujukan Alvin yang tidak menyerah, Anna pun mengalah dan mengangguk. Setelah itu Alvin menyuapinya sambil tersenyum. "Kamu juga harus makan," kata Anna sambil mengambil sendok dari Alvin. Dan dengan cepat dia menyuapi Alvin. Mereka pun saling senyumin saat adegan suap menyuapi. Setelah selesai makan, dengan hati-hati Alvin membantu Anna untuk mengganti pakaiannya. Anna terlihat patuh seperti bayi. Dia benar-benar kehilangan tenaga sehingga dia tampak pucat dan itu membuat Alvin merasa cemas.
Ketika melepas jilbab Ana, Alvin melihat rambut panjangnya tampak berantakan. Dia kemudian mengambil sisir untuk merapikannya. Sayang maaf. Apakah hari ini begitu berat? Melihat perlakuan Alvin, hati Ana meleleh. Dia berpikir kalau dia adalah wanita paling beruntung telah menjadi istri Alvin. Ana menatap Alvin dengan lembut seraya menarik tangannya dan melepaskan sisir itu. Dan mencium punggung tangan Alvin. Aku baik-baik saja. Kamu yang tampak lelah. Istirahat dan tidurlah di dekatku, jangan kemana-mana lagi. Alvin tersenyum dan mencium kening Ana sembari mengangguk. Iya. Tidak lama setelah itu Alvin naik ke tempat tidur dan menyandarkan kepala Ana di bahunya. Dengan lembut dia memeluk Ana. Ana pun membenamkan wajahnya di dada bidang Alvin sambil memejamkan matanya. Alvin pun membelai rambut Ana dengan lembut. Dalam buayan kasih sayang Alvin, Ana merasa sudah kembali ke rumahnya. Rumah paling nyaman. Ya, Alvin adalah rumahnya, tempat dia melepas semua bebannya dan menjadi diri sendiri. Sayang, aku tidak akan membiarkan kamu terluka lagi. Sudah cukup kamu menderita. Dan kamu berhak bahagia. Diam-diam Alvin memasukkan obat tidur ke dalam minuman Ana. Semua karena dia ingin Ana tidur nyenyak dan nyaman. Setelah Ana dipastikan terlelap, Alvin turun dengan pelan dari ranjang. Tidak lama setelah itu Alvin membuat panggilan ke asistennya. Dimas urus sesuatu buatku. Siap bos. Di seberang telepon Dimas tampak kesal karena bosnya mengganggunya saat lagi tertidur nyenyak. Tapi dia tetap melaksanakan perintah bosnya, kalau tidak bonusnya akan dipertaruhkan lagi. Setelah selesai dengan Dimas, Alvin langsung membuat panggilan ke Maheza. Itu sudah jam 12 malam. Kakak, apa kamu sudah gila menelpon jam segini? Tanya Maheza dengan suara malas. Bersiap-siaplah. Setelah itu segera jemput Mila. Dan aku tunggu di bandara 1 jam lagi. Apa? Kita mau pergi kemana? Kak, ini sudah larut malam. Jangan mulai gila deh, kata Maheza mencoba melakukan protes. Tut-tut, Alvin langsung mematikan teleponnya tanpa menjawab pertanyaan Eza. Eza benar-benar tidak habis pikir dengan cara berpikir kakak sepupunya itu. Sambil mengenakan pakaiannya, Eza menggerutu. Bongkahan es itu sangat mengganggu. Orang lagi enak-enaknya tidur disuruh jemput anak gadis orang tengah malam tanpa keterangan. Nulis surat aja harus ada tujuannya. Setelah rapi, Eza langsung mengendarai Lamborghini-nya dan membuat panggilan ke Mila. Mila, sekarang kamu siap-siap. Dalam 15 menit saya akan sampai di rumahmu. Kita mau kemana bos? Tanya Mila dengan suara terkantuk-kantuk. Nanti akan kujelaskan. Mila setuju tanpa banyak tanya lagi. Karena dia percaya kalau Eza tidak akan melakukan hal buruk padanya. Setelah itu dia segera bersiap-siap. 1 jam kemudian, Eza dan Mila sampai di bandara. Mereka melihat Alvin berdiri di samping pesawat pribadi miliknya. Dia memang gila. Bukan Alvin namanya kalau dia tidak bisa melakukannya. Saya kasihan dengan pramugari dan pilot itu. Mereka pasti terpaksa datang tengah malam. Eza menepuk jidatnya. Mila semakin bingung. Bos, sebenarnya kita mau kemana? Kenapa kita di bandara? Dan di mana Ana? Kenapa hanya ada Alvin di situ? Eza merasa pusing dengan pertanyaan Mila yang banyak. Jelaslah secara dia juga tidak tahu jawabannya. Lebih baik kita samperin bongkahan es itu. Biar dia yang menjawab pertanyaanmu. Melihat Mila dan Eza mendekat, Alvin langsung naik ke pesawat. Tanpa ragu Eza dan Mila mengikutinya masuk. Setelah masuk mereka menemukan Ana yang tertidur pulas. Mila semakin bingung tapi melihat ekspresi garang Alvin, Mila tidak berani banyak tanya. Ya Allah, lelaki ini sangat menyeramkan. Heran kenapa Ana begitu mencintainya. Pasti dia orang yang membosankan. Kasihan Ana punya suami seperti es. Jangan banyak tanya. Lebih baik kalian lanjutkan tidur kalian di sini. Karena perjalanan kita masih panjang. Alvin memberi perintah untuk Mila dan Eza. Tanpa banyak pikir lagi, mereka mengangguk patuh dan kembali tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya Ana membuka matanya. Dia melirik ke kanan dan ke kiri dan mulai gelisah ketika dia tidak menemukan Alvin di sampingnya. Beberapa saat kemudian, Ana bingung kalau dia berada di sebuah kamar yang tidak dikenalinya. Ya Allah, aku ada di mana? Ana mulai cemas.
Di kamar mewah yang luas itu, Ana mencium keharuman bunga mawar di setiap sudutnya. Ada banyak mawar di kamar itu. Seketika itu hati Ana merasa tersentuh. Bunga-bunga ini indah banget. Semuanya tampak segar dan merekah. Apakah ini semua kejutan dari Alvin? Lalu di mana dia? Dan tempat seperti apa ini? Bersambung.